4251. Rintangan terakhir ini beberapa kali lebih sulit dari dua rintangan sebelumnya. Namun, mereka yang mampu menginjakkan kaki di pulau ketiga semuanya adalah orang-orang yang berbakat dan cerdas. Oleh karena itu, tingkat korban jauh lebih rendah. Mereka yang telah berangkat sebelumnya semuanya aman dan sehat. Mereka akan mencapai istana di tengah danau. Setelah secangkir teh lagi, beberapa orang hampir tiba di pulau tempat istana itu berada pada saat yang bersamaan. Mereka saling memandang dan bergegas menuju istana, menghilang dalam sekejap mata. Hanya Pei Wengsuan yang tersisa. Dia menoleh dan menatap Yang Kai yang sedang berjalan di danau darah. Empat mata saling memandang, hati Yang Kai tenggelam. Orang ini mungkin akan memainkan beberapa trik kotor. Dia ingin mencari masalah dengan dirinya sendiri ketika dia pertama kali datang, tetapi dihentikan oleh Ku Huasang pada saat itu. Sekarang dia berada di pulau di tengah danau, dan dia ada di danau, akhirnya memberinya kesempatan. Tepat ketika pikiran itu berbalik, dia melihat Pei Wengsuan menyeringai padanya, lalu mengepalkan tinjunya dan meninju dengan keras ke arah Yang Kai. Ki iblis dan ki darah di sekitar tubuhnya melonjak dan bergegas keluar di sepanjang lengannya, berubah menjadi naga hitam dengan taring dan cakar. Itu bergegas di sepanjang danau dengan momentum yang luar biasa. Jika itu normal, Yang Kai mungkin tidak memberikan pukulan ini di matanya, tetapi sekarang dia berada di danau darah, sebagian besar pikirannya harus mempertahankan pengoperasian kitab suci yang memancar darah untuk menahan gaya tarik dari danau darah. Dia hanya bisa menggunakan 30% dari kekuatannya. Jika dia terkena serangan seperti itu, begitu pikirannya terganggu, pengoperasian kitab suci yang memancarkan darah akan salah, dan itu akan berakhir dengan tragedi. Pei Wengsuan dapat dikatakan telah memilih waktu terbaik untuk menyerang. Kakak seniorku, menjauhlah dariku. Pada saat yang sama, Yang Kai berteriak saat dia menatap lekat-lekat pada naga iblis yang bergegas ke arahnya, diam-diam mendorong kekuatannya untuk mempersiapkan dirinya untuk melawan. Namun, pada saat ini, naga iblis yang terbang kurang dari 30 meter tiba-tiba sepertinya ditarik oleh semacam kekuatan. Tiba-tiba tenggelam ke dalam danau darah dan menghilang, bahkan tidak meninggalkan riak. Yang Kai tertegun sejenak, dan Pei Wengsuan juga sedikit tercengang. Sambil mengerutkan kening, dia tidak percaya dan melancarkan serangan kekerasan lainnya. Sama seperti sebelumnya, sebelum serangan itu mencapai Yang Kai, itu sepenuhnya diserap oleh danau darah. Ini menyebabkan ekspresi Pei Wengsuan menjadi jelek. Dia dengan dingin mendengus dan menatap tajam ke Yang Kai, anggap dirimu beruntung. Dia berbalik dan bergegas menuju istana. Dia tidak menyangka bahwa danau darah ini bahkan bisa menyerap serangan. Jika bukan karena ini, dia tidak akan melepaskan Yang Kai dengan mudah. Tidak ada gunanya terus membuang waktu di sini. Orang-orang dari sebelumnya sudah memasuki istana, dan dia tidak sabar untuk mencoba peruntungannya sendiri. Menatap punggungnya yang menghilang, mata Yang Kai memancarkan tatapan membunuh. Dia diam-diam mengertakkan gigi dan berkata kepada Ku Huasang, ayo pergi. Keduanya terus maju. Butuh waktu hampir setengah jam untuk sampai di pulau tempat istana di tengah danau itu berada. Menginjakkan kaki di pulau itu, Ku Huasang menghela nafas lega, dan hati yang tadinya sesak akhirnya turun. Berbalik dan melihat sekeliling, Ku Huasang berkata, saudara muda Yang, level ini tampaknya tidak memiliki hadiah. Yang Kai mengangguk ketika Pei Wengsuan dan Zhou Yi mendarat di pulau itu, dia menemukan bahwa tempat ini tidak memberikan Neidan sebagai hadiah seperti 3 pulau sebelumnya. Ini membuatnya sangat kecewa. Menurut perhitungannya, pulau pertama memberikan Neidan kelas 4, yang kedua adalah kelas 5, yang ketiga adalah kelas 6, dan pulau tengah terakhir memiliki peluang tinggi untuk menghasilkan Neidan kelas 7. Sekarang bahkan tidak ada rambut. Tampaknya bahkan di negeri ajaib iblis darah ini, Neidan kelas 7 adalah hal yang langka, dan itu tidak bisa diambil begitu saja sebagai hadiah. Terlebih lagi, warisan darah Blood Demon Lord mungkin disembunyikan di istana ini. Apa jenis hadiah yang bisa lebih baik dari warisan ini? Namun, Yang Kai datang ke sini terutama untuk sumber daya kultivasi tingkat tinggi. Sekarang dia tidak memiliki panen di sini, dan dia secara alami kecewa. Tetapi karena dia telah datang ke sini, dia hanya bisa masuk dan melihat-lihat, kalau-kalau ada harta karun di dalamnya. Menatap istana, Yang Kai dan Ku Huasang melangkah menuju pintu istana. Setelah beberapa saat, mereka memasuki aula. Keduanya sama-sama gemetar. Mereka hanya merasa bahwa tempat itu suram dan menyeramkan. Yang Kai berpikir bahwa akan ada lebih banyak ujian dan bahaya yang lebih besar di sini. Siapa yang tahu bahwa ketika dia melihat ke atas, dia menemukan bahwa itu sedikit berbeda dari apa yang dia pikirkan. Area aula itu tidak besar. Sepintas, situasi di dalam sudah jelas.
Tidak ada apapun di aula kecuali platform tinggi di tengah. Di platform tinggi, ada kerangka putih duduk bersila. Kerangka itu telah mati selama beberapa tahun yang tidak diketahui dan telah kehilangan semua daging dan darahnya. Namun, kerangka itu masih seputih batu giok dan memancarkan jejak spiritualitas. Yang Kai terkejut, meskipun dia tidak tahu dari era mana Raja Iblis Darah ini berasal, itu pasti beberapa puluh ribu tahun yang lalu atau bahkan lebih lama. Bahkan setelah kematian seseorang dari zaman itu, fakta bahwa kerangkanya masih dapat dipertahankan sejauh ini menunjukkan betapa kuatnya pemilik kerangka ini ketika dia masih hidup. Beberapa orang yang datang sebelum mereka berkumpul di sekitar kerangka saat ini. Mereka duduk terpisah dan menatap kerangka itu dengan mata menyala, seolah itu adalah harta karun tertinggi. Sadar akan kedatangannya dan Ku Huasang, semua orang melirik ke pintu masuk. Semua orang di sini. Pei Wungsuan terkekeh. Yang Kai menatapnya dengan dingin, dengan niat membunuh. Orang ini sengaja mencari masalah saat pertama kali datang ke Danau Darah. Baru saja, dia ingin membunuhnya di Danau Darah. Sekarang, melihatnya lagi, Yang Kai secara alami tidak akan lunak. Kakak Yang, tunggu sebentar. Saat Yang Kai hendak mengambil tindakan, Zoe dari Great Thousand Bloodline tiba-tiba mengangkat tangannya dan berteriak. Yang Kai menatapnya dan berkata dengan ringan, "Saudara Zhou, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda?" Zoe menjawab dengan sopan, "Saya tidak akan berani. Hanya saja tempat ini adalah tempat warisan Raja Iblis Darah. Jika kita bertarung di sini, kemungkinan besar kita akan menghancurkan warisan di sini. Jadi, Zhou ini meminta saudara yang untuk tenang dan berhenti berkelahi. Ini adalah tempat warisan Raja Iblis Darah." Yang Kai sedikit mengernyit. Zoe mengangguk dengan serius dan berkata, "Ya." Yang lain juga mengangguk setuju. "Bagaimana Anda tahu?" Zoe menunjuk ke kerangka itu dan berkata, "Saudara Yang, benamkan pikiranmu ke dalam tulang giok ini dan kamu akan tahu." Yang Kai meliriknya dengan curiga sebelum melepaskan Divine Sense-nya dan membenamkan dirinya ke dalam tulang giok. Segera, ekspresinya menjadi cerah saat matanya dipenuhi dengan kejutan. Dia benar-benar telah merasakan bab-bab yang tersisa dari kitab suci memancar darah yang tidak dapat dihancurkan dari tulang giok. Sebelumnya, mereka telah melewati 3 pulau. Termasuk prasasti batu di pantai, total ada 4 prasasti batu. Masing-masing berisi 4 bab pertama dari kitab suci memancar darah. Namun, keempat bab ini tidak lengkap dan hanya dapat dianggap sebagai paruh pertama. Yang Kai mengira mungkin ada babak kedua di istana di tengah danau. Hanya ketika keduanya digabungkan, itu akan menjadi kitab suci memancar darah Dayan yang tidak dapat dihancurkan. Pada saat ini, dia menemukan bagian kedua dari Blood Radiating Scripture dalam kerangka yang telah mati entah berapa lama. Lalu, kerangka. Zoe memandangnya dan berkata, "Jika saya tidak salah, kerangka ini seharusnya adalah sisa-sisa Raja Iblis Darah." Ketika dia masih hidup, dia menetapkan tempat ini sebagai ujian dan mengukir bagian kedua dari Blood Radiating Scriptures di kerangkanya, menunggu orang yang ditakdirkan. Ini adalah kerangka Raja Iblis Darah. Yang Kai merasa ada yang salah. Bukankah warisan Raja Iblis Darah tersembunyi di kuil Iblis Darah? Terlebih lagi, Blood Demon Lord berada di bagian terdalam dari Blood Demon Wonderland. Mereka baru berada di sini selama beberapa hari dan ini adalah pinggiran negeri ajaib Iblis Darah. Bagaimana mungkin warisan itu muncul di sini? Lokasinya tidak tepat. Meskipun tes di Danau Darah sangat berbahaya, Yang Kai masih merasa ada yang tidak beres. Namun, bagian kedua dari kitab suci memancar darah di kerangka batu giok itu tidak palsu. Blood Radiating Scripture adalah dasar dari kitab suci memancar darah. Memahami misteri kitab suci memancar darah tidak berbeda dengan memperoleh kitab suci memancar darah. Apa yang sedang terjadi? Yang Kai mengerutkan alisnya dan penuh keraguan. Zoe berkata, "Tuan Dewa Sue Yao telah mati selama bertahun-tahun. Sekarang, sutra memancar darah ini unik di dunia. Kerangkanya tampaknya terpelihara dengan baik, tetapi tidak ada yang tahu apakah itu dapat menahan angin dan hujan. Jika seseorang bertarung di sini, kemungkinan besar tulang warisan ini akan dihancurkan. Oleh karena itu, sebelum saudara yang tiba, kami telah mencapai konsensus bahwa jika ada orang yang bertarung di sini, kami akan membunuh mereka bersama-sama." Yang Kai masih bertanya-tanya mengapa mereka masih duduk di sini ketika mereka tiba lebih dari 1 jam lebih awal. Ternyata mereka telah menghabiskan beberapa waktu untuk mencapai konsensus dan takut gelombang kejut dari pertarungan akan menghancurkan tulang giok. Itu sebabnya mereka semua takut. Yang Kai memandang Pei Wongsuan dengan dingin. Pei Wongsuan juga menatapnya dengan semangat juang yang kuat dan wajah arogan. Ini membuat yang lain mengerutkan kening diam-diam. Zoe diam-diam mentransmisikan suaranya,
saudara Yang, tahan sebentar. Ketika ini selesai, saya akan bergandengan tangan dengan saudara Yang untuk membunuh orang ini. Dia telah diganggu oleh Pei Wongxuan sebelumnya dan tahu bahwa dia bukan tandingannya. Dia hanya bisa menanggung dengan penghinaan. Sekarang ada kesempatan untuk bergandengan tangan dengan Yang Kai, dia secara alami tidak ingin melewatkannya. Setelah berpikir sebentar, Yang Kai mengangguk dan berkata, "Oke, biarkan dia hidup sedikit lebih lama." Pei Wongxuan segera mencibir, sulit untuk mengatakan siapa yang akan hidup sedikit lebih lama. Zhou Yi sangat gembira dan mengepalkan tinjunya, "Terima kasih saudara Yang. Karena semua orang tidak keberatan, mari kita mulai." Seperti yang dia katakan, dia tidak sabar untuk menutup matanya dan membenamkan dirinya ke dalam tulang giok untuk memahaminya. Dia memiliki keuntungan besar dan dia bertekad untuk mendapatkan warisan darah Dao dari Tuan Dewa Sue Yao. Karena itu, di antara semua orang yang hadir, dialah yang paling takut akan konflik. Kalau tidak, dia tidak akan mencoba membujuk Yang Kai begitu dia melihatnya. Melihatnya seperti ini, orang lain secara alami mengikutinya. Yang Kai dan Ku Huasang melangkah maju dan mendekati kerangka itu. Mereka menemukan tempat untuk duduk dan menatap tulang giok. Setelah memikirkannya, dia mentransmisikan suaranya ke Ku Huasang, "Kakak seniorku, hati-hati. Jika kamu melihat sesuatu yang salah, segera lindungi dirimu." Ku Huasang menoleh untuk menatapnya, "Saudara muda, apakah Anda melihat sesuatu yang salah?" Yang Kai menggelengkan kepalanya, hanya sedikit perasaan yang aneh. Dia tidak bisa mengatakannya. Dia hanya merasa bahwa warisan Blood Demon Lord seharusnya tidak muncul di posisi ini, tetapi dia tidak dapat menjamin bahwa tebakannya benar. Bagaimana jika ini benar-benar warisan darah dari Raja Iblis Darah? Menahan napas, Yang Kai memejamkan mata, dan pikirannya sekali lagi terbenam dalam tulang giok. Segera, sebaris kata-kata besar muncul di benaknya, "Dapatkan warisan saya, dapat mewarisi negeri ajaib Iblis Darah." Sebelum dia meliriknya dengan tergesa-gesa, dia tidak memperhatikan baris kata-kata besar ini. Sekarang dia melihatnya, perasaan tidak nyaman menjadi lebih kuat. 4252. Ketika Sirgat Blood Demon masih hidup, dia mahir dalam Blood Doctrine dan Way of Beastaming. Ini sangat jelas di seluruh Blood Demon Wonderland. Danau darah adalah manifestasi dari doktrin darah, dan berbagai monster beast di sini adalah manifestasi dari cara menjinakkan binatang. Bagaimana seseorang bisa mewarisi seluruh Blood Demon Wonderland hanya karena mereka memiliki Blood Doctrine? Ada hal lain yang Yang Kai tidak mengerti. Lokasi danau darah tidak tersembunyi. Peta yang diberikan Lady Boss kepadanya juga termasuk wilayah di mana danau darah berada. Dengan kata lain, pasti ada pendahulu yang pernah melewati wilayah ini sebelumnya. Tapi tidak ada tanda yang jelas di peta. Jika danau darah sudah ada sebelumnya, mengapa tidak ada yang menyebutkannya selama bertahun-tahun? Bagaimanapun, warisan doktrin darah bukanlah masalah sepele. Sedikit berita akan menyebabkan kegemparan dan semua orang akan mengetahuinya. Faktanya, selain pembukaan Blood Demon Wonderland kali ini, tidak ada yang pernah mendengar tentang Blood Lake, mereka juga belum pernah mendengar tentang Blood Doctrine Inheritance. Dalam hal ini, hanya ada satu penjelasan, dan itu adalah bahwa danau darah dan warisan Dao darah baru saja muncul baru-baru ini. Mereka belum pernah muncul sebelumnya, dan itulah sebabnya tidak ada senior yang memasuki surga iblis darah yang tahu apa-apa tentang itu. Itu sebabnya tidak ada indikasi di peta. Kultivator yang masuk kali ini adalah kelompok pertama dari orang-orang yang telah melakukan kontak dengan warisan doktrin darah. Tetapi jika itu masalahnya, itu tidak masuk akal. Tuan Dewa Darah Iblis telah menetapkan ujian di sini untuk meneruskan doktrin darahnya kepada orang yang ditakdirkan. Tidak masuk akal baginya untuk menyembunyikannya selama bertahun-tahun sampai pembukaan Blood Demon Wonderland. Jika dia benar-benar ingin menemukan penerus, danau darah seharusnya sudah muncul di mata dunia sejak lama. Jika dia menyembunyikannya terlalu dalam, hasil yang paling mungkin adalah hilangnya warisannya. Aku tidak tahu. Yang Kai menggelengkan kepalanya dan mencoba memahami bagian kedua dari sutra memancar darah. Tidak peduli apa, sutra memancar darah pasti benar-benar nyata. Keterampilan yang begitu indah sulit ditemukan di dunia. Yang Kai hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu. Seiring berjalannya waktu, orang-orang yang duduk di sekitar kerangka itu dikelilingi oleh kabut darah. Mereka tenggelam dalam misteri sutra memancar darah dan tidak bisa melepaskan diri. Ketika tidak ada yang memperhatikan, cahaya redup tiba-tiba menyala dari rongga mata kerangka itu. Cahaya redup itu seperti sumbu yang akan padam. Diam-diam melayang keluar dari rongga mata cekung, berputar di sekitar kerangka, dan kemudian melayang di depan Ku Huacang. Cahaya redup melayang ke atas dan ke bawah, seolah-olah sedang mencari sesuatu.
Itu tidak tinggal di depanku Huasang untuk waktu yang lama, dan kemudian berlari ke orang berikutnya. Tidak jauh dari sisi kananku Huasang adalah pria pendek yang menyembunyikan dirinya. Cahaya redup itu seolah memiliki kecerdasannya sendiri. Setelah mengamatinya sejenak, ia pergi lagi. Saat seniman bela diri diselidiki satu persatu, cahaya redup tiba di depan Zhou Yi, seolah-olah telah menemukan sesuatu. Itu tinggal di sana untuk waktu yang lama, tetapi pada akhirnya, itu melayang ke arah orang lain di samping Zhou Yi. Segera, cahaya redup berbalik dan datang ke Yang Kai yang berada di sebelah Ku Huachang. Cahaya redup tiba-tiba menjadi cerah, seperti binatang buas yang telah menemukan mangsanya yang paling lezat, dan tanpa ragu-ragu, itu menghantam langsung ke pikiran Yang Kai. Jelas, itu seperti nyala lilin yang berkedip-kedip, tetapi tidak terhalang sedikit pun dan menghilang dalam sekejap. Yang Kai berkonsentrasi pada paruh kedua sutra memancar darah. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar, dan perasaan dingin menyebar ke seluruh tubuhnya. Sebelum dia bisa bereaksi terhadap apa yang terjadi, dia merasa bahwa pertahanan lautan kesadarannya hancur. Tampaknya ada sesuatu yang mengalir ke lautan kesadarannya. Kemudian, suara dingin terdengar di benaknya. Junior, serahkan tubuhmu. Yang Kai terkejut. Pikirannya dengan cepat tenggelam dalam lautan kesadaran, dan berubah menjadi ruh jiwa. Sekilas, dia melihat sekelompok hantu bergegas ke arahnya. Hantu itu jelas terlihat sangat lemah, tetapi mereka memberinya perasaan yang sangat kuat. Hantu itu meledak dalam sekejap dan berubah menjadi kabut abu-abu, mencoba membungkusnya. Buru-buru mundur, menghindari kabut abu-abu, Yang Kai meledak, kepemilikan. Hantu yang bergegas ke lautan kesadarannya jelas merupakan jiwa. Kejutan di hatinya tidak bisa lebih besar. Sebelum ini, meskipun dia dengan sepenuh hati memahami kitab suci yang memancarkan darah, untuk berjaga-jaga terhadap kemungkinan serangan menyelinap Pei Wongsuan, dia selalu memperhatikan dunia luar. Namun, sebelum roh ini bergegas ke laut pengetahuannya, dia tidak menyadarinya sama sekali. Satu-satunya penjelasan untuk hasil seperti itu adalah bahwa jiwa orang ini jauh lebih kuat daripada jiwanya sendiri dan dapat menipu persepsinya. Siapa ini? Yang Kai segera memikirkan tulang giok yang duduk bersila, dan untuk sementara waktu, jiwanya hilang. Mungkinkah ini jiwa Tuan Dewa Sue Yao? Jika demikian, maka hari ini berakhir. Blood Demon God adalah Open Heaven kelas 8. Bahkan jika dia telah mati selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan jiwa bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Melihat kabut mendekatinya, Yang Kai menggertakkan giginya, mengulurkan tangannya, dan berteriak, potong. Sebuah cahaya pedang diam-diam menebas. Itu adalah pedang pemecah jiwa yang telah memelihara di laut pengetahuannya. Digabungkan dengan tebasan pemecah jiwa yang diajarkan oleh Tian Yan, gerakan ini dapat digambarkan sebagai menghancurkan bumi. Namun, yang membuat Yang Kai putus asa adalah bahwa di bawah cahaya Soul Splitting Sabre, kabut hanya menyebar sesaat sebelum berkumpul lagi dan mengejarnya tanpa henti. Yang Kai hampir muntah darah. Pedang pemecah jiwa adalah artefak kaisar. Meskipun nilainya saat ini tidak dapat mengikuti kecepatan kultivasinya dan menunjukkan tanda-tanda tersingkir, itu masih secara khusus ditargetkan pada jiwa. Selain itu telah dipelihara dengan tebasan pemecah jiwa begitu lama. Dapat dikatakan bahwa bahkan seorang kultivator Open Heaven tingkat rendah akan merasa pusing jika lengah dengan langkah ini. Namun, kabut ini tidak terhalang olehnya, yang menunjukkan betapa murni dan kuatnya jiwa ini. Junior, kamu masih ingin melawan? Sebuah suara tua datang dari kabut. Tuan tua ini telah menunggu selama puluhan ribu tahun, dan sekarang dia akhirnya memiliki kesempatan yang baik. Bagaimana Anda bisa menolak? Dengan patuh serahkan tubuh Anda kepada tuan tua ini dan Anda akan menderita lebih sedikit rasa sakit. Potong. Yang Kai mengabaikannya dan terus mendesak pedang pemisah jiwa, mengubahnya menjadi cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya yang menebas. Kekuatan jiwanya juga mengalir keluar seperti air pasang. Setiap cahaya pedang akan menyebarkan kabut, tetapi dengan cepat akan berkumpul kembali. Meskipun tampaknya tidak melakukan apapun pada pihak lain, itu memberi Yang Kai waktu yang berharga untuk melarikan diri. Kalau tidak, begitu dia dikelilingi oleh kabut ini, dia akan benar-benar selesai. Setelah puluhan serangan berturut-turut, hati Yang Kai menjadi sangat tenang. Sekarang, tampaknya meskipun jiwa ini sangat kuat, itu sudah terlalu lama dan tidak lagi berada di puncaknya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menolaknya? Ditambah lagi, serangan Soul Splitting Saber tidak efektif. Setelah serangkaian serangan, kabut abu-abu menjadi sedikit redup. Meskipun tidak jelas, bagaimanapun juga itu adalah lautan kesadaran Yang Kai. Bagaimana mungkin dia tidak merasakannya? Junior, kamu lancang. Setelah aku mengambil alih tubuhmu,
aku pasti akan menahan jiwamu dan membiarkanmu mati dengan kematian yang mengerikan. Suara putus asa datang dari kabut abu-abu. Yang Kei merasa lebih nyaman. Saat dia berurusan dengan kabut abu-abu dengan pedang pemecah jiwa, dia bertanya, Tuan Dewa Sue Yao. Kabut abu-abu yang menerkamnya berhenti sejenak. Kemudian, terdengar raungan marah, jangan menyebut orang tua itu di depanku. Dia dan aku tidak mungkin ada di bawah langit yang sama. Yang Kei terkejut, orang ini bukan Tuan Dewa Sue Yao. Menurut spekulasinya, jiwa yang saleh seharusnya disembunyikan di dalam kerangka sebelumnya. Jika demikian, bagaimana mungkin bukan Tuan Dewa Sue Yao? Terlebih lagi, sepertinya orang ini memiliki dendam yang mendalam terhadap Tuan Dewa Sue Yao. Pikiran Yang Kei berkelebat saat dia memikirkan sebuah kemungkinan. Kecuali, kerangka itu bukan sisa-sisa Sirgat Sue Yao, tapi milik orang lain. Siapa kamu? Tolong beritahu aku namamu. Yang Kei menebas lagi dengan pedang pemecah jiwa, yang sedikit menghalangi serangan kabut abu-abu. Ini adalah lautan kesadarannya. Saat bertarung di sini, dia memiliki keunggulan unik. Oleh karena itu, kecuali ada perbedaan besar dalam kekuatan jiwa ilahi mereka, itu tidak akan berhasil mengambil alih. Kabut abu-abu mendengus, saya Tuan Dewa Gagak Hitam. Yang Kei diam-diam tercengang. Ini adalah raja ilahi lainnya. Hanya mereka yang mencapai Open Heaven di kelas atas yang memenuhi syarat untuk disebut Tuan Dewa. Bukankah Tuan God Black Crow di kelas atas ketika dia masih hidup? Tidak heran kekuatan jiwa ilahinya begitu kuat setelah bertahun-tahun. Dia bahkan bisa mengambil alih dan dilahirkan kembali. Yang membuat Yang Kei penasaran adalah mengapa Tuan God Black Crow ada di Blood Demon Wonderland. Sue Yao, lelaki tua itu, berani memenjarakanku. Hahaha, bertahun-tahun telah berlalu. Orang tua itu meninggal tanpa tempat pemakaman, tapi aku selamat. Ini konyol. Kabut abu-abu menerkam Yang Kei dan tertawa liar. Baru saat itulah Yang Kei tahu bahwa orang ini dipenjara di Blood Demon Wonderland. Tuan Dewa Sue Yao juga luar biasa. Ketika dia masih hidup, dia benar-benar memenjarakan seorang ahli Open Heaven kelas atas di dunia semesta kecilnya. Oleh karena itu, sangat mungkin bahwa Tuan God Black Crow berada di tingkat ke-7 Open Heaven. Kalau tidak, dia akan mampu mengalahkan Tuan Dewa Sue Yao. Orang tua ini menghabiskan waktu bertahun-tahun yang tak terhitung, dan baru lebih dari 100 tahun yang lalu saya akhirnya melanggar batasan terkutuk itu. Sayangnya, umur orang tua ini sudah mendekati akhir pada saat itu. Tubuh fisik saya hancur, dan hanya segumpal jiwaku yang tersisa. Untungnya, hajingan tua Sue Yao itu telah meninggalkan warisan Blood Dao. Dengan bakatku, lelaki tua ini dengan mudah memahami warisan Blood Dao. Junior, tahukah kamu mengapa metode kultivasi Blood Dao hajingan tua itu disebut kitab suci memancar darah Dayan yang tidak dapat dihancurkan? Tidak diketahui apakah itu kesepian selama bertahun-tahun, tetapi jiwa ilahi Gagak Hitam terus berbicara. Yang Kei juga senang berurusan dengannya. Mendengar ini, dia berkata, Senior, tolong beritahu saya. Tuan Dewa Gagak Hitam terkekeh dan berkata, kitab suci pemancar darah Dayan yang tidak dapat dihancurkan berfokus pada kata, tidak dapat dihancurkan. Tidak ada kehidupan dan tidak ada kematian. Ketika kitab suci memancar darah dikembangkan secara ekstrim, Anda dapat dilahirkan kembali dari setetes darah. Di seluruh dunia, metode kultivasi ini adalah metode kultivasi teratas. Ketika metode kultivasi ini muncul di dunia, itu menyebabkan badai berdarah. Pada akhirnya, Sir Sue Yao mendapatkannya. Yang Kei bertanya dengan rasa ingin tahu, jika Anda dapat dilahirkan kembali dari setetes darah, mengapa Sir Sue Yao mati? Tuan Dewa Gagak Hitam mendengus dan berkata, ada batas untuk hidup. Dia meninggal karena usia tua. Seberapa kejam kekuatan waktu. Sejak zaman kuno, ada banyak pahlawan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi siapa yang bisa menyingkirkannya? Yang Kei mundur dan menyerang dengan ganas. Dia mengangguk dan berkata, jadi, warisan darah Sir Sue Yao diperoleh oleh Anda. Dan tes sebelumnya juga ditetapkan oleh Anda. 4253. Kaisar Black Crow telah mengatakan bahwa dia telah memahami kitab suci cemerlang darah secara menyeluruh. Jika demikian, bagaimana mungkin masih ada tes untuk warisan doktrin darah? Itu benar. Jika tidak, bagaimana saya bisa menemukan orang yang cocok untuk saya miliki? Kaisar Black Crow mengakui tanpa ragu-ragu. Tes di sini memang dibuat oleh Sue Yao ketika dia masih hidup. Saya baru saja memindahkannya ke sini. Orang tua ini awalnya tertarik pada bocah lain. Bocah ini tampaknya memiliki dasar dalam Dao of Blood. Jika saya bisa memilikinya, orang tua ini dapat menghemat banyak usaha dalam kultivasi. Namun, ki dan darah Anda terlalu kuat. Jika saya dapat memiliki Anda,
maka orang tua ini akan dapat mengolah mantra bersinar darah dengan setengah usaha. Nak, jika kamu ingin menyalahkan seseorang, kamu hanya bisa menyalahkan nasib burukmu karena muncul di depan orang tua ini saat ini. Orang yang memiliki dasar doktrin darah tidak diragukan lagi adalah Zhou Yi dari Tanah Berdarah. Di antara orang-orang yang datang ke istana di tengah danau, hanya dia yang memiliki dasar doktrin darah. Dari kata-kata Dewa Tuan Gagak Hitam, Yang Kai juga mengetahui bahwa berbagai tes di sini memang dibuat oleh Dewa Tuan Sui Yao untuk mewarisi warisan darah daunnya. Namun, Dewa Tuan Gagak Hitam menggunakan semacam metode untuk memindahkan mereka ke sini. Orang mati memiliki kemampuan yang luar biasa. Kaisar ilahi ini memang sangat masuk akal. Sama seperti Yang Kai terkejut, aura dari kabut abu-abu tiba-tiba melonjak dan kemudian serangan jiwa ilahi yang tak terlihat diluncurkan. Yang Kai tidak menyadarinya dan langsung dipukul. Dalam sekejap, jiwa ilahinya tidak stabil dan pikirannya terguncang. Seluruh laut kesadarannya bergolak dan bahkan tubuh astral jiwa ilahinya hampir runtuh. Orang tua ini telah menyembunyikan kekuatannya. Yang Kai terkejut. Sebelumnya, ketika dia melihat Kaisar Gagak Hitam tidak dapat mendekatinya karena pedang pembunuh jiwa, dia berpikir bahwa lelaki tua ini biasa-biasa saja. Sekarang dia tiba-tiba meledakkan serangan yang begitu menakutkan. Yang Kai tahu bahwa dia telah menyembunyikan kekuatannya untuk membuatnya lengah. Bagaimanapun, dia adalah Kaisar Ilahi. Bagaimana mungkin dia hanya memiliki sedikit trik di lengan bajunya? Jika demikian, dia bahkan tidak bisa menembus pertahanan laut kesadarannya, apalagi mencoba untuk memilikinya. Hahaha, Tuan Dewa Gagak Hitam tertawa terbahak-bahak. Kabut abu-abu yang tersebar berkumpul lagi dan menerkam Yang Kai seperti harimau yang menerkam mangsanya. Junior, menurutmu mengapa aku mengatakan ini padamu karena kebaikan? Aku hanya mencoba mengalihkan perhatianmu. Anak muda saat ini benar-benar tidak tahu luasnya langit dan bumi. Tapi jangan khawatir, setelah laki-laki tua ini mengambil alih tubuhmu, aku akan memperlakukannya dengan baik. Jika kamu memiliki keinginan yang tidak terpenuhi, kamu dapat memberitahu orang tua ini. Orang tua ini akan memuaskanmu selama aku bisa. Hanya dalam beberapa kata, dia sudah tiba di depan Yang Kai, dan hendak menyelimuti Yang Kai. Pada saat ini, mata keruh Yang Kai tiba-tiba mendapatkan kembali kejernihannya. Saat dia mundur, dia berteriak, "Senior, saya menghargai kebaikan Anda. Tapi saya akan memenuhi keinginan saya sendiri. Tidak perlu bagi Anda untuk mengkhawatirkan saya. Bunuh." The Soul Slashing Saber memancarkan cahaya pedang sekali lagi dan menebas secara diagonal, memotong kabut abu-abu. "Kamu." Nada suara Tuan God Black Crow dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Meskipun dia hanya segumpal jiwa sisa dan kekuatan yang bisa dia gunakan terbatas, itu masih jiwa sisa dari Kaisar Ilahi. Bagaimana bisa Kaisar Realm menolaknya? Namun, situasi di depan matanya adalah dia telah pulih dalam waktu yang sangat singkat, menyebabkan cacat muncul dalam rencana awalnya yang sangat mudah. Yang Kai tidak memberinya kesempatan untuk mendekatinya. Setelah menderita kerugian, dia tidak berani meremehkan lawannya lagi. Ketika cahaya pedang menebas, dia meraih ke depan dengan satu tangan dan kekuatan jiwa ilahinya melonjak. Dia berteriak, "Teratai mekar." Bunga teratai tiba-tiba tumbuh dari kabut abu-abu. Kuncup bunga itu seputih batu giok dan sangat halus seolah-olah akan tertiup angin. Namun, kuncup bunga dengan gila-gilaan menyerap kekuatan jiwa ilahi di kabut abu-abu. Dengan bantuan kekuatan jiwa ilahi, bunga itu mekar dengan cepat dan kelopaknya bertumpuk satu sama lain. Ah! Raungan marah Tuan God Black Crow dan jeritan menyedihkan datang dari kabut abu-abu. Meskipun keterampilan rahasia teratai berbunga mengkonsumsi banyak jiwa ilahi, setelah dilakukan, itu akan menggunakan kekuatan jiwa ilahi lawan sebagai nutrisi. Teratai mekar dengan kekuatan tak terbatas. Jika lawan dengan level yang sama terkena skill seperti itu, jiwanya akan langsung terluka parah. Tuan God Black Crow tidak bisa dinilai dengan akal sehat. Oleh karena itu, setelah Yang Kai melakukan Blossoming Lotus, dia membuka tangannya dan mengepalkannya, Furious Lotus. Bunga teratai raksasa lainnya muncul, langsung membungkus kabut abu-abu di benang sarinya. Itu hampir kebalikan dari adegan yang ditampilkan oleh teknik rahasia teratai mekar. Bunga lotus raksasa dengan cepat menutup, berubah menjadi kuncup, membungkus kabut abu-abu di dalamnya, menjerumuskannya ke dalam kegelapan tanpa akhir. Dengan ledakan, kekuatan besar meledak dari bagian dalam bunga dan seluruh lotus segera pecah berkeping-keping. Kabut abu-abu keluar dari dalam dan menerkam dengan ganas. Tuan Dewa Gagak Hitam berkata dengan marah, "Junior, kamu masih ingin berjuang mati-matian. Di depanku, beraninya kamu begitu lancang." Baru pada saat inilah dia akhirnya menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya.
Tampilan kekuatan awalnya hanya untuk mematikan saraf Yang Kai dan membuatnya lebih mudah untuk merebut tubuhnya. Bagaimanapun, jiwa sisanya tidak memiliki banyak kekuatan yang tersisa, jadi dia harus menggunakannya dengan hemat. Kalau tidak, sebelum dia bisa merebut tubuh Yang Kai, dia akan menjadi abu, bukankah itu lelucon? Tuan God Black Crow, yang tidak bersembunyi lagi, auranya melonjak. Itu lebih dari 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. The Soul Severing Saber tidak memiliki banyak efek padanya. Sebaliknya, itu menembus kabut abu-abu dan tidak bisa memperlambatnya. Ekspresi Yang Kai tidak berubah. Dia tampak tenang. Tangan besarnya menutupi kabut abu-abu lagi dan dia berteriak, teratai mekar. Hajingan. Tuan God Black Crow bingung dan jengkel. Dia baru saja terkena skill rahasia jiwa ilahi ini. Dari ketinggian yang dia capai, meskipun kekuatannya tidak besar, itu sangat cerdik. Kelemahan kekuatan terkait dengan kultivasi orang yang melakukan keterampilan ini. Tuan Dewa Gagak Hitam percaya bahwa kekuatan keterampilan ini akan terus meningkat setelah kultivasi anak itu meningkat. Kabut abu-abu menghilang dengan sendirinya, berubah menjadi gumpalan asap abu-abu, seolah-olah ingin menghindari teknik rahasia teratai mekar. Namun, ini adalah laut pengetahuan Yang Kai, dan Yang Kai sangat sensitif terhadap perubahan apapun, jadi bagaimana dia bisa menghindarinya? Kuncup bunga muncul dan kelopak bunga teratai bermekaran. Tuan Dewa Gagak Hitam berteriak lagi. Namun, dia tidak berhenti. Dia menahan rasa sakit di jiwa ilahinya dan menerkam Yang Kai. Dia ingin memilikinya. Teratai marah. Tuan Dewa Gagak Hitam sangat marah. Junior, apakah Anda hanya tahu 2 keterampilan ini? Sebelum suaranya menghilang, dia benar-benar tertutup oleh teratai besar. Meskipun dia keluar dengan cepat, Yang Kai punya waktu untuk mengambil napas. Sekali lagi, Yang Kai memperlebar jarak di antara mereka. Tidak masalah jika itu baru, asalkan berguna. Saat Yang Kai melarikan diri, dia mengamati perubahan Tuan God Black Crow. Apa yang dia lihat membuat hatinya tenggelam. Bagaimanapun, itu adalah jiwa sisa dari Kaisar Ilahi. Sejak Sir God Black Crow muncul, dia telah menderita setidaknya ratusan serangan pedang pemutus jiwa dan 2 putaran keterampilan rahasia teratai berbunga. Namun, kabut abu-abu tampaknya tidak banyak berubah. Dengan kata lain, kerusakan yang dideritanya terbatas. Kemarahan Tuan Dewa Gagak Hitam hampir meledak. Dia mengira akan mudah untuk memiliki tubuh Yang Kai kali ini. Namun, dia tidak berhasil bahkan setelah semua liku-liku. Entah kenapa, Tuan God Black Crow samar-samar merasa ada yang tidak beres. Namun, pada saat ini, dia tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Saat dia melarikan diri, dia bergegas ke Yang Kai sekaligus. Teratai mekar, teratai marah. 2 keterampilan rahasia jiwa ilahi yang diciptakan sendiri dilakukan terus-menerus. Yang pertama digunakan untuk menyerang musuh dan yang terakhir digunakan untuk menjebak musuh. Di lautan kesadaran, 2 jiwa ilahi terus mengejar satu sama lain, memainkan perjuangan hidup dan mati. Pada awalnya, Tuan God Black Crow jengkel dan meneriakkan beberapa patah kata. Kemudian, dia berhenti berteriak dan hanya berkata dengan dingin, Junior, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Melakukan keterampilan rahasia jiwa ilahi seperti itu akan membebani tubuhmu. Cepat atau lambat, kekuatan lautan kesadaran akan kering. Pada saat itu, mari kita lihat bagaimana Anda bisa melawan saya. Setelah orang tua ini merebut tubuh kedagingan Anda, saya pasti akan membunuh semua teman dan keluarga Anda, dan menjual wanita Anda ke rumah bordil kelas bawah sehingga mereka dapat menerima tamu setiap hari. Yang Kai sangat marah, kamu mencari kematian, Pak Tua. Tuan Dewa Gagak Hitam menyeringai mengerikan, aku memberimu kesempatan. Kamu tidak tahu bagaimana menghargainya. Siapa yang bisa kamu salahkan? Kamu hanya dari alam kaisar. Beraninya kamu. Kata-kata Black Crow God Monarch tiba-tiba terhenti. Bahkan Grey Fox, yang mengejar Yang Kai, berhenti seolah-olah dia menyadari sesuatu. Dia diam-diam merasakan sekelilingnya dan segera berseru, tidak, itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin Anda, seorang pria dari alam kaisar, memiliki jiwa ilahi yang begitu kuat? Dia akhirnya tahu apa yang salah. Baru saja, dia begitu fokus untuk memiliki Yang Kai sehingga dia tidak terlalu memikirkannya. Sampai sekarang, dia tiba-tiba menyadari bahwa Kaisar Realm tidak begitu kuat. Jiwa ilahi pria ini hampir sekuat beberapa ahli Open Heaven kelas bawah. Ini bukanlah hal yang paling penting. Yang paling penting adalah bahwa setelah melakukan begitu banyak serangan jiwa ilahi, kekuatan lautan kesadaran anak laki-laki itu seharusnya telah dikonsumsi. Bahkan jika itu tidak mengering, itu seharusnya sudah melemah setidaknya setengahnya. Namun, pada saat ini, dia merasakan bahwa lautan kesadaran Yang Kai penuh dengan kekuatan. Tidak ada tanda-tanda akan mengering.
Itu masih di puncaknya. Kamu bukan penguasa. Suara Tuan God Black Crow menjadi tajam seperti digigit ular berbisa. Kemarahan di wajah Yang Kai langsung menghilang. Dia melayang di atas lautan kesadaran dan menatapnya dengan tenang. Tuan tua, Anda pasti bercanda. Jika saya bukan penguasa, lalu, siapa saya? Saya penguasa tempat ini. Saya jamin. Junior, kamu masih mencoba membodohiku. Bagaimana mungkin ada jiwa ilahi yang begitu kuat di alam kaisar? Bagaimana mungkin itu tidak dikonsumsi setelah melakukan begitu banyak serangan jiwa ilahi? Sambil mengatakan ini, Tuan God Black Crow sepertinya telah menemukan sesuatu. Tunggu, lautan kesadaranmu aneh. Serangan abu-abu tiba-tiba melesat keluar dari kabut abu-abu dan meledak ke lautan kesadaran. Laut bergulung dan mengungkapkan pulau harta karun 7 warna yang tersembunyi di bawah. Aura yang tidak dapat dijelaskan segera memenuhi udara dari pulau harta karun 7 warna. Itu sangat misterius dan sepertinya mengandung beberapa prinsip dari Jalan Agung. Ini adalah Tuan God Black Crow menatap pulau harta karun 7 warna. Kemudian, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang luar biasa, dia berseru, teratai pemanasan jiwa 7 warna. Tuan God, Anda sangat berpengetahuan dan memiliki mata yang tajam. Saya mengagumi Anda, Yang Kai berkata dengan tenang. Dia mengulurkan tangannya dan pulau harta karun 7 warna terbang keluar dari lautan kesadaran dan berubah menjadi teratai 7 warna. Itu memancarkan cahaya padat dan melayang di bawah kakinya. Karena dia telah ditemukan, tidak perlu menyembunyikannya. Dia mungkin juga menunjukkannya secara terbuka sebagai pencegah. 4254. Di atas laut kesadaran, avatar roh Yang Kai berdiri dengan tenang di teratai pemanasan jiwa, memandangi kabut abu-abu dengan tenang. Jika Kaisar Black Crow memiliki tubuh, dia akan basah oleh keringat dingin. Dia berkata dengan nada tidak percaya, Junior, apakah kamu berkomplot melawanku? Jika dia ingat dengan benar, Yang Kai sempat terlihat sedikit bingung beberapa kali. Baru sekarang Black Crow tahu bahwa dia memiliki harta tertinggi seperti Soul Warming Lotus sebagai dukungannya. Apa yang membuat bingung? Itu jelas sebuah tindakan. Lotus pemanasan jiwa adalah harta tertinggi untuk memelihara jiwa seseorang, dan yang ada di depan Yang Kai berwarna 7. Dengan latar belakang seperti itu, jiwa bocah kecil ini hampir tidak bisa dihancurkan, dan energi spiritualnya tidak akan pernah mengering. Dia berharap untuk merebut tubuh Yang Kai dalam satu gerakan ketika dia kelelahan, tetapi jelas dia terlalu banyak berpikir. Saya juga berpikir begitu. Yang Kai memandang kabut abu-abu dengan tenang. Karena dia tahu bahwa lawannya adalah jiwa sisa Kaisar Ilahi, bagaimana mungkin dia menahan diri? Siapa yang tahu, trik apa yang dimiliki Kaisar Ilahi ini? Kaisar Black Crow menggertakkan giginya karena marah. Kabut abu-abu juga berfluktuasi, menunjukkan fluktuasi keadaan pikirannya. Dalam keadaan seperti itu, dia berada dalam dilema. Sudah terlambat untuk menyesal. Jika dia tahu ini, dia akan memilih junior yang memiliki dasar prinsip darah. Dia mengira aura Yang Kai lebih kuat, yang akan memberinya keuntungan dalam mengolah kitab suci penerangan darah di masa depan. Sekarang sepertinya dia telah melangkah ke dalam lubang besar dan terperangkap sangat dalam, tidak dapat melepaskan diri. Kaisar Ilahi, kamu baru saja bertanya apakah anak ini hanya tahu 2 gerakan itu. Yang Kai berkata sambil perlahan mengangkat tangannya. Kaisar Black Crow terkejut. Perasaan yang sangat tidak nyaman menyebar dari kedalaman rohnya. Secara naluriah, dia menyadari bahwa Yang Kai akan menggunakan keterampilan rahasia lain. Sekarang aku bisa menjawab Divine Monarch, junior ini masih memiliki jurus lain, tapi aku tidak tahu apakah Divine Monarch bisa menahannya. Mengatakan demikian, Yang Kai melambaikan tangannya, bunuh dia. Berdengung. Tiba-tiba, suara dengungan padat terdengar. Kemudian, titik-titik hitam kecil terbang keluar dari setiap sudut lotus pemanasan jiwa yang berwarna-warni. Titik-titik hitam itu tidak bisa dihitung. Segera, mereka berubah menjadi awan hitam dan dengan cepat menutupi kabut abu-abu. Kaisar Black Crow merasa ngeri. Serangga pemakan jiwa. Titik-titik hitam itu sama sekali bukan titik hitam. Mereka jelas serangga berbentuk aneh. Bukannya dia belum pernah melihat serangga pemakan jiwa sebelumnya. Serangga eksotis ini berspesialisasi dalam melahap kekuatan jiwa, dan dapat dikatakan bahwa mereka adalah musuh alami semua jiwa. Justru karena inilah serangga pemakan jiwa merasa sulit untuk bertahan hidup dan tumbuh. Mereka biasanya mati ketika mereka sangat lemah. Serangga pemakan jiwa hampir tidak bisa mengancam seorang kultivator di alam kaisar. Namun, serangga pemakan jiwa di hadapannya berada di luar pemahamannya. Masing-masing dari mereka memancarkan aura yang sangat ganas yang bahkan membuat rohnya takut.
Dia hampir yakin bahwa begitu dia diselimuti oleh segerombolan serangga ini, dia tidak akan memiliki akhir yang baik. Meskipun rohnya kuat, itu tidak bisa menahan melahap serangga ini. Itu benar, bocah kecil ini memiliki teratai pemanasan jiwa 7 warna, jadi energi spiritualnya tidak ada habisnya, jadi dia tidak perlu khawatir jiwanya rusak. Menggunakan energi spiritualnya untuk membesarkan serangga ini, setelah bertahun-tahun, bagaimana mungkin mereka tidak menjadi kuat? Jika Kaisar Black Crow berada di puncaknya, dia mungkin tidak memperhatikan awan serangga seperti itu. Namun, dia hanya jiwa yang tersisa sekarang. Di depan serangga pemakan jiwa ini, dia hanyalah makanan yang lezat. Sebelumnya, ketika Yang Kai menyembunyikan mereka di lotus pemanasan jiwa, mereka tidak bertindak aneh. Sekarang setelah mereka dibebaskan, mereka bergegas menuju kabut abu-abu seperti kucing yang mencium bau darah. Tuan God Black Crow mengeluarkan teriakan aneh dan berbalik untuk melarikan diri. Awan serangga mengikuti di belakangnya. Berdiri di lotus pemanasan jiwa, Yang Kai memandang dengan dingin. Sejak dia memulai kultivasinya, Tuan God Black Crow bukanlah orang pertama yang menerobos lautan kesadarannya, dia juga bukan orang pertama yang mencoba memiliki tubuhnya. Namun, siapapun yang berani menerobos lautan kesadarannya tidak berakhir dengan baik. Semua ini karena lotus pemanasan jiwa. Itu pantas disebut harta surga dan bumi. Tidak hanya memelihara roh Yang Kai untuk waktu yang lama, tetapi juga membuat kekuatan rohnya sangat kuat. Itu juga memungkinkan dia untuk mengalahkan lawan yang lebih kuat. Dapat dikatakan bahwa jika bukan karena teratai pemanasan jiwa, dia akan mati berkali-kali. Harta yang dia dapatkan di tahun-tahun awalnya banyak membantunya dalam pertumbuhannya. Yang Kai sangat senang. Harus dikatakan bahwa Dewa Raja Gagak Hitam memiliki beberapa keterampilan. Ini adalah laut pengetahuan Yang Kai, jadi jiwanya secara alami ditekan di sini. Meski begitu, dia masih bisa melarikan diri. Serangga pemakan jiwa tidak bisa melakukan apapun padanya untuk sementara waktu. Melihat ini, pikiran Yang Kai bergerak sedikit. Serangga pemakan jiwa segera dibagi menjadi 4. Mereka berubah menjadi 4 asap hitam dan pergi ke 4 arah untuk mengejar Kaisar Black Crow. Kaisar Black Crow berada dalam masalah besar. Meskipun dia berjuang dengan sekuat tenaga, dia tidak bisa menyingkirkan serangga pemakan jiwa. Segera, ada lapisan serangga hitam di kabut abu-abu. Diam-diam, serangga pemakan jiwa menggerogoti jiwa ilahinya dan melahap kekuatan jiwa ilahinya. Kaisar Black Crow berteriak sedih dan memperlambat kecepatan melarikan diri. Saat dia melambat, dia ditutupi oleh lebih banyak serangga pemakan jiwa. Dalam waktu singkat, kabut abu-abu itu benar-benar tertutup oleh awan serangga hitam. Junior, biarkan aku pergi. Aku bisa mengajarimu kitab suci memancar darah Dayan yang tidak bisa dihancurkan dan membawamu ke kuil iblis darah untuk mewarisi warisannya. Kitab suci memancar darah Dayan yang tidak bisa dihancurkan. Yang Kai mengerutkan kening. Maksudmu, apa yang kita lihat sebelumnya palsu? Semuanya nyata. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa lulus ujian sebelumnya dan mencapai istana di tengah danau. Namun, Blood Radiating Scripture di kerangkaku palsu. Aku memodifikasinya beberapa kali. Kamu sangat berbahaya. Yang Kai mengutuk. Biarkan aku pergi. Aku akan mengajarimu kitab suci yang memancarkan darah yang sebenarnya. Kamu sangat kuat. Jika kamu dapat mengolah kitab suci yang memancarkan darah, kamu akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Dalam waktu kurang dari 1000 tahun, kamu akan menjadi kaisar darah iblis berikutnya. Yang Kai mendengus. Jangan menggodaku. Daoku adalah Dao of Space. Dao of Blood tidak ada artinya bagiku. Jika bukan karena hadiah dari Inner Elixir kelas 7, dia tidak akan datang ke sini. Meskipun kitab suci memancar darah Dayan yang tidak dapat dihancurkan itu luar biasa, itu tidak terlalu menarik baginya. Kaisar Black Crow berkata, bagus bahwa Anda memiliki Dao Anda sendiri. Namun, kitab suci yang memancar darah adalah keterampilan yang unik. Jika Anda mengolahnya secara ekstrim, Anda dapat dilahirkan kembali dari setetes darah. Anda akan abadi. Apakah kamu tidak tergoda sama sekali? Kaisar darah iblis sudah mati. Bagaimana saya bisa menjadi abadi? Yang Kai mencibir. Kaisar Black Crow marah. Bahkan jika kamu tidak menginginkan Dao of Blood, tidakkah kamu menginginkan warisan Kaisar darah iblis? Ini adalah makam Kaisar darah iblis kelas 8. Jika kamu bisa mendapatkannya, kamu akan menjadi orang terkaya di dunia. Yang Kai berkata dengan tenang, aku menginginkannya. Kenapa tidak? Tapi, aku tidak mempercayaimu. Pihak lain adalah Master Realm Kaisar Ilahi, jadi Yang Kai tidak benar-benar perlu mendengarkannya, tetapi jika dia benar-benar melakukannya, dia kemungkinan akan dimakan hidup-hidup.
Rubah tua yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini semuanya sangat cerdik, jadi bagaimana mereka bisa mudah ditangani? Junior, apakah kamu benar-benar ingin membunuhku? Kaisar Blackcrow meraung dengan marah. Kamu ingin memiliki tubuhku. Haruskah aku berbelas kasih padamu? Kamu tidak punya banyak waktu. Jangan melawan. Tolong mati. Kamu membuatku kesal. Kaisar Blackcrow bingung dan jengkel. Jika dia memiliki kesempatan lain untuk memilih, dia pasti tidak akan memilih Yang Kai. Namun, tidak ada gunanya menyesali. Dia mengambil keputusan dan berkata dengan galak, Junior, jika kamu ingin aku mati, kamu tidak akan melakukannya dengan mudah. Aku akan bertarung denganmu. Saat dia berbicara, kabut abu-abu yang dikelilingi oleh serangga pemakan jiwa mengubah arahnya dan bergegas menuju Yang Kai. Dari kabut abu-abu, ada fluktuasi jiwa ilahi yang mengejutkan. Rupanya, Kaisar Blackcrow telah menggunakan beberapa keterampilan rahasia yang kuat. Yang Kai tidak berani ceroboh. Dia segera mengaktifkan kekuatan lotus pemanasan jiwa. Cahaya warna-warni mekar dan membungkus tubuh astral jiwa ilahinya. Dengan perlindungan lotus pemanasan jiwa, Yang Kai tak terkalahkan tidak peduli apa yang dilakukan lawannya. Tepat ketika dia selesai melakukan ini, kabut abu-abu sudah tiba. Tanpa henti, itu langsung bertabrakan dengan layar cahaya 7 warna. Energi spiritual kekerasan melonjak keluar, langsung membunuh sejumlah besar serangga pemakan jiwa yang melekat pada kabut abu-abu, dan bahkan lebih banyak lagi yang dikirim terbang. Tirai cahaya 7 warna bergetar hebat, dan bahkan Yang Kai, yang berdiri di atas teratai pemanasan jiwa, merasakan jiwanya sedikit bergetar. Dia diam-diam terkejut bahwa jiwa sisa Kaisar Ilahi mampu melakukan pertarungan yang begitu putus asa. Dia benar-benar meremehkan kemampuan lawannya. Dengan suara mendengung, serangga pemakan jiwa yang telah dikirim terbang sekali lagi menutupi kabut abu-abu, dan dalam sekejap, itu benar-benar dimakan. Yang Kai sedikit tercengang. Apakah Tuan Dewa Gagak Hitam sudah mati? Meskipun pukulan terakhir sangat kuat, itu memberinya perasaan bahwa itu semua adalah gonggongan dan tidak ada gigitan. Dia merasa tidak seharusnya seperti ini. Saat dia memikirkan ini, Yang Kai tiba-tiba mengeluarkan erangan teredam saat dia merasakan lubang di pertahanan jiwanya. Sesuatu telah lolos dari laut pengetahuannya dalam sekejap mata. Jangkrik emas meloloskan diri. Yang Kai penuh dengan kebencian. Dia mencoba yang terbaik untuk menjaganya, tetapi pada akhirnya, dia masih salah mengiranya. Dia berpikir bahwa pukulan terakhir Kaisar Blackcrow benar-benar merupakan langkah putus asa. Namun, itu hanya tipuan. Kaisar Blackcrow telah menggunakan beberapa keterampilan rahasia dan memotong sebagian dari jiwa ilahinya untuk menarik perhatian Yang Kai dan serangga pemakan jiwa. Sebagian jiwa sisanya segera menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Dia benar-benar rubah tua, sangat berbahaya dan berbahaya. Namun, setelah pertempuran ini, bahkan jika Kaisar Blackcrow selamat, Yuan Qinya akan terluka parah. Dia menyembunyikan kekuatannya dan dipotong oleh Yang Kai berkali-kali dengan Soul Splitting Sabre. Kemudian, dia dipukul oleh Sekunder Lotus dan Furious Lotus Secret Room berkali-kali dan dimakan oleh Soul Devouring Worms. Akhirnya, dia memotong sebagian dari jiwa ilahinya untuk melarikan diri. Itu adalah kerugian besar. Sekarang, bagus bahwa dia masih memiliki setengah dari kekuatan jiwa ilahinya. Namun, karena dia telah melarikan diri dari laut kesadarannya, dia pasti akan menemukan orang lain untuk dimiliki. Yang Kai tidak berani mengabaikannya. Dia buru-buru mengeluarkan pikirannya dari laut kesadarannya dan membuka matanya untuk melihat sekeliling. Dengan satu pandangan, dia menjadi pucat karena ketakutan. Karena di antara sedikit orang yang hadir, selain dia yang bisa dianggap tidak terluka, energi vital dan darah di tubuh orang-orang yang tersisa melonjak. Kabut berdarah di sekitar tubuh mereka tebal, dan mereka semua memiliki ekspresi yang sulit seolah-olah mereka menahan rasa sakit yang luar biasa. Perubahan Iblis 4255. Bahkan Kaisar Blackcrow sendiri telah mengatakan bahwa dia telah mengubah beberapa bagian dari bagian kedua dari Blood Radiating Scripture yang dia tinggalkan di kerangka itu. Akan aneh jika seseorang tidak menderita kekacauan penyimpangan Qi saat mempraktikkan kitab pemancar darah dengan cara seperti itu. Dia adalah satu-satunya yang selamat karena Kaisar Blackcrow telah menyusup ke dalam lautan kesadarannya dan tidak punya waktu untuk mempraktikkannya. Berbalik untuk melihat beberapa orang, Divine Sense-nya menyapu aula, tetapi tidak ada jejak jiwa sisa Kaisar Gagak Hitam, tetapi Yang Kai yakin bahwa dia masih di sini, dan pasti telah memasuki tubuh seseorang, mungkin dia membawa keluar kepemilikan. Tapi dia tidak bisa menilai siapa yang dimiliki Kaisar Gagak Hitam. Sebuah suara datang, tetapi Ku Huasang yang membuat suara itu. Pada saat ini, wajahnya merah, dan kabut darah di sekitarnya naik.
Sepertinya ekspresinya sulit. Yang Kai tidak punya waktu untuk mencari Kaisar Gagak Hitam. Jika dia tidak menemukan cara untuk menangani situasi Ku Huasang, sangat mungkin meridiannya akan dihancurkan dan dia akan menjadi sia-sia. Berkedip di belakang Ku Huasang, telapak tangan di punggungnya, Yang Kai mendesak kekuatannya sendiri, menuangkannya ke tubuh Ku Huasang, dan mengatur darah kacau dan Ki Kaisar secara berurutan. Meskipun Ku Huasang telah menjadi ras iblis, bagaimanapun, itu tidak lama, nalurinya sendiri juga menyadari masalahnya, jadi dia tidak memiliki penolakan terhadap Yang Kai, tetapi sangat kooperatif. Darah yang bergejolak perlahan menjadi tenang, dan setelah setengah cangkir teh, wajah Ku Huasang melunak, dan darah seperti air mendidih juga menjadi tenang. Dia perlahan membuka matanya, ekspresi ketakutan melintas di matanya, dan berbisik, "Terima kasih, saudara muda." Dia tidak tahu apa yang salah dengannya, tetapi setelah memahami bagian kedua dari kitab suci yang memancar darah, ki darahnya mulai mendidih tak terkendali. Bahkan kesadarannya menjadi kabur. Jika Yang Kai tidak turun tangan untuk menyelamatkannya pada saat kritis, dia takut kali ini dia benar-benar akan menemui bencana. "Kakak senior, penting untuk sembuh," Yang Kai berkata, dan pada saat yang sama, diam-diam mentransmisikan, "Kakak senior, dengarkan aku, warisan darah di sini adalah konspirasi lengkap, diatur oleh seorang pria bernama Black Crow Divine Monarch." Dengan kata-kata yang sangat singkat, dia menceritakan konspirasi Kaisar Gagak Hitam. Setelah mendengarkannya, Ku Huasang terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa ada jiwa sisa Divine Monarch di negeri ajaib iblis darah ini. Dia akhirnya mengerti mengapa dia menjadi ras iblis sebelumnya. Ternyata kitab suci yang memancar darah telah dimodifikasi oleh orang lain. Saudara muda berarti bahwa jiwa sisa Kaisar Gagak Hitam sekarang ada di tubuh seseorang. Yang Kai menjawab, "Ya, saya curiga dia telah berhasil mengambil alih tubuh." Situasinya sendiri adalah pengecualian. Tidak hanya kekuatan jiwanya jauh lebih kuat daripada kultivator pada tingkat yang sama, tetapi ada juga lotus pemanasan jiwa dan serangga pemakan jiwa di lautan kesadaran, sehingga dia bisa membiarkan Kaisar Gagak Hitam memukul kepalanya dan berdarah. Tetapi yang lain tentu saja tidak memiliki latar belakang yang dalam seperti dia. Bahkan jika mereka adalah murid paling elit dari pasukan utama, dan mereka mungkin tumbuh menjadi raksasa di masa depan, tetapi di depan Kaisar Gagak Hitam, masih tidak ada perlawanan. Jiwa sisa Kaisar Gagak Hitam tidak dapat melarikan diri dari istana ini, jika tidak, dia tidak akan hidup terlalu lama. Jika dia ingin hidup, dia harus terus mengambil alih tubuh. Hanya ada beberapa dari mereka di aula. Jika Kaisar Gagak Hitam tidak mengambil alih tubuh, siapa yang bisa mereka ambil alih tubuhnya? Di antara orang-orang ini, Ku Huasang tidak diragukan lagi aman. Karena dia seorang wanita, Yang Kai berpikir bahwa jika dia adalah Kaisar Gagak Hitam, dia tidak akan pernah mengambil alih tubuh seorang wanita. Jika tidak, akan ada banyak ketidaknyamanan di masa depan. Ini adalah sekunder. Alasan utamanya adalah karena Kaisar Gagak Hitam sangat mementingkan sutra memancar darah. Tubuh Ku Huasang adalah yin, yang bukan pembawa terbaik untuk berlatih sutra memancar darah. Poin ini bisa dilihat dari penampilannya sebelumnya. Dia dan Pei Wongxuan dengan jelas memahami sutra memancar darah pada saat yang sama, tetapi setiap kali Pei Wongxuan lebih cepat darinya. Dengan pertimbangan seperti itulah Yang Kai akan menyelamatkan Ku Huasang untuk pertama kalinya. Adapun yang lain, Yang Kai memandang orang-orang lainnya dengan waspada. Dia sakit kepala. Dari penampilannya, dia tidak bisa melihat siapa yang diambil alih. Di antara mereka, Zhou Yi dari Great Thousand Bloodland tidak diragukan lagi yang paling mencurigakan, karena Black Crow Emperor telah mengatakan sebelumnya bahwa dia menyukai orang ini dengan dasar Blood Tao, tetapi karena ki dan darah Yang Kai terlalu kuat, dia memberi ide untuk mengambil alih Yang Kai. Apakah itu Zhou Yi? Yang Kai menatap wajah Zhou Yi. Tepat ketika dia akan bergerak untuk menguji satu atau dua, tiba-tiba ada suara rendah. Kemudian, Pei Wongxuan tiba-tiba membuka matanya bergetar hebat, ki iblisnya berguling, dan ketika dia meraung, dia meninju dadanya sendiri. Puff, darah menyembur keluar, dan aura Pei Wongxuan tiba-tiba menjadi sangat layu. Tiba-tiba, dia berdiri dan menatap kerangka di depannya dengan marah, dan memarahi, "Sutra pemancar darah omong kosong, hampir menghancurkan acara besarku." Mata Yang Kai sedikit menyipit. Pei Wongxuan ini benar-benar menyingkirkan keadaan menjadi ras iblis sendiri. Apakah kemampuannya lebih baik daripada yang lain, atau apakah dia telah diambil alih oleh Kaisar Gagak Hitam? Jika dia diambil alih, maka pertunjukan saat ini hanya sengaja membingungkannya. Ekspresinya kesal, dan ada sedikit ketakutan di hatinya. Tidak ada cacat sama sekali. Sadar akan tatapan Yang Kai, Pei Wongxuan menoleh dan menatapnya,
dan berkata dengan terkejut, luar biasa, kamu juga menyingkirkannya. Sepertinya aku meremehkanmu. Ini kamu, mati, pencuri tua, teriak Yang Kai, dan pada saat yang sama, dia menerkam ke depan dan meninju Pei Wengsuan, membuatnya terbuka lebar. Mata Pei Wengsuan melebar, seolah dia tidak menyangka Yang Kai akan menyerangnya saat ini. Meskipun dia telah memprovokasi Yang Kai sebelumnya, dia tidak terluka pada saat itu. Sekarang, dia baru saja membebaskan diri dari keadaan menjadi ras iblis, dan Yuan Qi-nya terluka parah, dan kekuatannya sangat berkurang. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah murid dari 10.000 Demon Realm, dan memiliki harga dirinya sendiri. Melihat ini, dia tertawa bukannya marah, karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu dan mengambil kepalamu kembali untuk melapor ke atasanku. Menahan rasa sakit yang hebat dari 5 jeroan dan 6 organnya, dia mendorong telapak tangannya ke depan dan Ki Iblis melonjak keluar dari tubuhnya seperti lautan, menekan ke arah Yang Kai dengan momentum yang menghancurkan bumi. Tinju Yang Kai berubah menjadi bayangan tinju, dan meledakkan Ki Iblis, tetapi efeknya minimal. Dia nyaris tidak menolak untuk beberapa napas, dan diledakkan oleh Ki Iblis. Tubuhnya terbang tinggi seperti layang-layang dan jatuh ke belakang. Pada saat ini, Ku Huasang tiba-tiba berseru, saudara muda, hati-hati. Pei Wengsuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap kosong sejenak, karena dari sudut pandangnya, Zhou Yi, yang telah duduk bersila, tiba-tiba membuka matanya. Seperti hantu, dia melayang di belakang Yang Kai, tangannya seperti cakar, langsung meraih punggung Yang Kai. Tidak jauh, Ku Huasang berjuang untuk menyelamatkan, tetapi karena Yang Kai jatuh ke arah Zhou Yi dan yang lainnya, Ku Huasang tidak punya waktu untuk menyelamatkan. Ketika dia tiba, Yang Kai takut dia telah menjadi mayat. Mengapa Zhou Yi menyerang Yang Kai? Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini menyebabkan Pei Wengsuan agak bingung, tetapi dia senang melihatnya seperti ini. Pada saat ini, dia terluka parah, jadi tidak cocok baginya untuk bertarung dengan orang lain. Jika Yang Kai dibunuh oleh Zhou Yi ini, maka itu akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Ketika dia melihatnya dengan dingin, Pei Wengsuan tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah, karena ekspresi Yang Kai tenang dan mengerikan, dan orang ini seharusnya tidak terlalu lemah, bukan? Rumor mengatakan bahwa dia mengalahkan Yu Luocha dalam satu gerakan di bidang surah. Bahkan jika desas-desus itu dibesar-besarkan, dia tidak akan dikalahkan oleh gerakannya sendiri, apalagi, saat ini, setelah dia meloloskan diri dari menjadi ras iblis, kekuatannya rusak. Anak ini punya rencana. Pikiran Pei Wengsuan beralih ke sebuah dugaan. Pada saat ini, suara gesekan yang keras dan tajam terdengar, dan ketika percikan memercik, Yang Kai seperti disambar petir, meludahkan darah, dan terbang kembali ke Pei Wengsuan, berbalik dan mendarat tidak jauh di depannya. Pei Wengsuan tidak bertarung lagi. Karena dia menyadari ada sesuatu yang salah, bagaimana dia bisa bertarung lagi. Melihat ke atas, dia melihat bahwa pakaian Yang Kai telah tercabik-cabik dan sisik emas muncul di punggungnya. Mereka tampak seperti sisik naga, tetapi pada saat ini, banyak dari sisik naga itu telah robek dan luka berdarah terlihat di punggungnya. Itu adalah pemandangan yang menakutkan untuk dilihat. Di bawah tatapannya, sisik naga perlahan menghilang, meninggalkan luka berdarah. Tidak jauh, Zhou Yi menundukkan kepalanya dan melihat tangannya yang besar, merasa sedikit bingung. Sepertinya dia tidak tahu mengapa Yang Kai bisa selamat dari serangan diam-diamnya. Pada saat kontak, dia jelas merasa bahwa tubuh Yang Kai ditutupi dengan lapisan pertahanan yang kuat, dan pertahanan itulah yang membuat semua upayanya sebelumnya sia-sia, dan dia tidak bisa merebut hati Yang Kai. Yang Kai menoleh dan meludahkan seteguk darah. Dia memandang Zhou Yi dan berkata dengan jijik, orang tua, kamu tertipu. Serangannya pada Pei Wengsuan palsu, dan niatnya yang sebenarnya adalah untuk memikat Kaisar Black Crow. Dalam situasi barusan, dia tidak tahu siapa yang diambil alih Kaisar Gagak Hitam, dan dia tidak bisa menyelamatkan orang-orang lainnya. Jika Kaisar Black Crow menyerangnya saat dia mencoba menyelamatkan mereka, dia mungkin tidak bisa menghentikannya. Jika Pei Wengsuan dirasuki, itu akan sangat bagus, dan dia bisa membunuhnya secara langsung. Untungnya, Kaisar Black Crow tidak menahan diri dan melompat keluar terlebih dahulu. Meskipun dia sudah dipersiapkan sebelumnya, dia hampir dibunuh oleh Kaisar Black Crow. Jika dia tidak mengaktifkan skill transformasi naga pada saat kritis dan menyingkat sisik naga di punggungnya, lukanya tidak akan sesederhana itu. Apa yang sedang Anda bicarakan? Zhou Yi memandang Yang Kai dengan dingin. Apakah kamu masih akan berpura-pura? Yang Kai memandangnya dengan jijik, lagi pula, kamu adalah Kaisar Ilahi. Kamu tidak harus begitu berhati-hati di depan kami para junior. Kaisar Ilahi. Pei Wengsuan tercengang.
Dia juga ingin bertanya pada Yang Kai, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin seorang murid dari tanah berdarah Chiliocosm menjadi kaisar ilahi? Itu adalah gelar kehormatan yang hanya bisa dimiliki oleh Open Heaven kelas atas. Saudara Pei, buka matamu lebar-lebar dan perhatikan baik-baik. Yang Kai menunjuk Zhou Yi, yang di depanmu bukanlah Brother Zhou dari Great Thousand Bloodlands. Dia telah dirasuki oleh kentut tua bernama Black Crow Divine Monarch. Dia dipenjara di sini oleh Blood Demon Divine Monarch Sui Yao ketika dia masih hidup. Setelah Blood Demon meninggal, Black Crow merebut Blood Dao Inheritance dari Blood Demon dan memindahkannya ke sini untuk memikat kita sehingga dia bisa menemukan tubuh yang cocok untuk dimiliki. Pei Wongxuan mengangkat alisnya, bagaimana kamu tahu? Yang Kai berkata, karena aku baru saja dirasuki olehnya, tetapi dia gagal. Jadi dia berbalik untuk merasuki Brother Zhou. Pei Wongxuan berbalik untuk menatapnya, secara naluriah tidak mau mempercayai kata-kata Yang Kai. Dia merasa Yang Kai sedang merencanakan sesuatu. Lagi pula, jika Kaisar Ilahi ingin memiliki seseorang, siapa yang bisa melarikan diri darinya? Namun, Yang Kai mengatakan bahwa dia telah gagal.